Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 12 Agustus 2022, Pekan Biasa ke-19. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 16 ayat 1 sampai 15, ayat 60 sampai 63. Dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang kesetiaan. Di satu sisi, Yahweh yang setia, di sisi lain, bangsa Israel, Yerusalem, manusia yang tidak setia. Hubungan antara Allah dan manusia, hubungan antara Yahweh dan bangsa Israel, Allah dan Yerusalem, digambarkan dengan hubungan sebagai suami istri. Ada ketimpangan dalam hubungan itu. Yang satu, yakni dari pihak Yahweh, Allah Israel. Dari pihak Yahweh, Allah Yerusalem, Allah umat manusia. Begitu setia. Sementara di sisi lain, dari pihak bangsa Israel, dari pihak Yerusalem, dari pihak manusia, ketidaksetiaan demi ketidaksetiaan terhadap Yahweh, terhadap Allah. Sekali lagi, ada ketimpangan yang luar biasa dalam hubungan Allah dan manusia, Yahweh dan bangsa Israel, Allah dan Yerusalem. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan yang pertama hari ini berbicara tentang kepincangan itu. Berbicara tentang ketidaksetiaan di satu sisi dari pihak bangsa Israel, dari Yerusalem. Dan di sisi lain kesetiaan yang total dari Yahweh, dari Allah. Bahkan digambarkan dengan sangat teratur bagaimana Yahweh menuntun, menjaga, memelihara, memberikan yang terbaik untuk bangsa Israel, untuk Yerusalem. Tetapi justru sesudah bangsa Israel, sesudah Yerusalem menjadi sebuah bangsa yang luar biasa, malah mereka berkhianat dan mereka menggunakan kemasurannya, menggunakan kehebatannya untuk mengkhianati Yahweh. Saudari dan saudara yang terkasih, hubungan antara Yahweh dan bangsa Israel, Allah dan Yerusalem, hubungan antara Allah dan manusia, banyak kali digambarkan dengan hubungan sebagai suami dan istri. Maka dalam bacaan yang kedua atau bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara dengan tegas soal kesetiaan yang seharusnya dihayati oleh orang yang menjalin hidup sebagai suami istri. Karena memang sejak awal mula Allah menghendaki supaya apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hubungan pernikahan atau perkawinan adalah hubungan yang dipersatukan oleh Allah. Dan karena itu Yesus menjawab seorang Farisi yang bertanya kepadanya, apakah orang boleh menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus mengajaknya
untuk melihat apa yang tertulis dalam kitab suci dan menegaskan sejak awal mula Allah tidak mengizinkan perceraian karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudari dan saudara terkasih, hubungan yang demikian sebagai suami istri, hukum yang demikian sebagai suami istri, supaya yang dipersatukan tidak boleh diceraikan manusia. Ternyata atau banyak kali, atau terkadang sekedar sebuah ajaran yang manis, sebuah ajaran yang luar biasa dalam kekristenan dari Yesus Kristus, tetapi seringkali tidak dilaksanakan. Seringkali dengan kemajuan dan dengan alasan apa saja, orang malah hidup menurut keinginannya sendiri. Di sana sini kita mendengar ada perceraian. Ketika ada perceraian tentu tidak ada kesetiaan di dalamnya satu sama lain sebagai suami istri. Saudari dan saudara terkasih, hidup sebagai suami istri harus setia satu sama lain. Sebagaimana kesetiaan Allah kepada bangsa Israel, kepada manusia. Tentu sepertinya bacaan-bacaan hari ini dialamatkan khusus kepada mereka yang hidup berkeluarga. Namun saya mau tegaskan soal kesetiaan. Saya kira itu berlaku universal untuk hidup dalam bentuk apa saja. Dalam pekerjaan pun orang dituntut untuk setia. Dalam hidup sebagai imam, biarawan-biarawati pun orang dituntut untuk setia. Setia pada janjinya, setia pada ikrarnya, setia pada imamat, pada tabisannya. Saudara dan saudara yang terkasih, mungkin saja ketika Allah di satu sisi begitu setia kepada kita, balasannya kita malah terus berkhianat terhadap Allah. Mengkhianati Allah sama artinya dengan mengkhianati janji setia kita kepada pasangan kita masing-masing. Ketidaksetiaan kepada Allah sama artinya dengan ketidaksetiaan kita pada janji dan ikrar kaul-kaul kita, tabisan kita. Saudari dan saudara terkasih, jarang atau mungkin agak sulit membangun sebuah hidup yang setia. Karena itu, kita diharapkan untuk memiliki komitmen yang sungguh sebagai upaya pribadi atas hidup yang sudah kita pilih. Entah hidup berkeluarga, hidup dalam perkawinan, ataupun hidup dengan cara yang lain. Hidup demi kerajaan Allah. Dan dituntut untuk setia sampai mati. Nah, kalau kita menyadari bahwa berat menjadi setia, maka kita diajak pula untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tapi kita mohonkan rahmat dari Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk setia pada janji setia kita, pada ikrar kita, baik pada pasangan dan maupun sebagai orang biarawan-biarawati, setia pada tabisan, setia pada ikrar, setia pada kaul-kaul kita. Semoga kedua bacaan liturgi hari ini memberi inspirasi bagi kita untuk membaharui kehidupan kita sekali lagi dan sekali lagi. Tuhan memberkati.